Sama Bapak minal aidin wal faizin. Oke, jadi kita mulai. Jadi hari ini pembahasannya tentang gravimetri. Nah, gravimetri itu salah satu ini ya, metode analisis yang konvensional di sini. Jadi kan yang konvensional itu ada dua tuh biasanya, yang pertama titrimetri, yang kedua itu gravimetri. Nah, sekarang kita tentang gravimetri nih. Nah, gravimetri di sini itu berarti metode analisis berdasarkan beratnya. Dari kalimat itu berat. Grafi berarti berat, metri berarti pengukuran. Jadi pengukuran berat di situ. Jadi biasanya sampel-sampelnya itu harus diubah. Kalau dia bentuknya larutan, kita ubah ke bentuk endapan dulu berarti di situ. Nah, setelah bentuk Bapak endapan. maaf PPT-nya nggak ada. Oh iya, PPT-nya Pak. bentar-bentar. Lupa. Udah muncul belum? Udah Pak. Udah ya. Nah, jadi gravimetri itu merupakan metode analisis dengan pengukuran berat ya di situ ya. Jadi misalnya kalian mau mengukur suatu sampel, misalnya sampel logam nih, kalian mau tahu kadar Cu dalam air sungai misalnya gitu. Nah, kalian harus ubah tuh bentuk Cu-nya yang ada di sungai itu, karena dia dalam bentuk larutan. Kalian ubah dulu menjadi endapan gitu, dengan cara direaksikan dengan reaksi tertentu biasanya. Misalnya kalau Cu atau Ag misalnya perak gitu, dia kan berarti mengendap dalam bentuk Cl ya, biasanya AgCl tuh yang warna putih. Nah, berarti kalau kalian mau, kenapa? PPT kenapa? Kenapa Lip? PPT-nya nggak jalan. PPT nggak jalan, emang belum dijalanin. Belum. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau mengukur Ag perak dalam air sungai gitu atau air limbah contohnya, itu si Ag-nya itu harus kalian ubah ke bentuk endapannya dulu gitu. Contohnya AgCl. Kenapa diubah jadi bentuk endapan? Karena nanti supaya bisa diukur atau ditimbang beratnya gitu. Setelah diubah ke bentuk endapan, baru nanti disaring ya kan, supaya memisahkan antara endapan dengan cairannya atau larutannya. Nah, setelah disaring baru kalian dipanaskan sampai diabukan gitu, saya bentuk abu. Jadi supaya si endapannya itu bentuknya stabil. Jadi harus dibentuk ke dalam bentuk abu dulu kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, di sini pengertiannya gravimetri adalah pemisahan jumlah zat yang paling kuno dan paling sederhana ya, karena dia menggunakan berat sebagai pengukurannya. Terus gravimetri itu merupakan salah satu analisis kuantitatif atau berdasarkan untuk mengukur kadar atau jumlahnya di situ. Nah, gravimetri itu dilakukan dengan cara memisahkan unsur atau senyawa. Jadi di sini bisa memisahkan unsur ya, contohnya kayak perak gitu kan, Ag, terus Cu, tembaga, Zn, seng gitu, atau senyawa gitu. Contohnya kayak dalam bentuk senyawa yang misal AgCl, CuCl2 atau ZnO kayak gitu dari sampelnya gitu. Jadi metodenya itu yang pertama itu diendapin dulu si senyawa atau unsurnya dengan reaksi spesifik, terus disaring ya kan, diuapin, terus baru habis itu kita bakar saya bentuk abu kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang gravimetri? Nah, ini dalam analisis gravimetri, analit direaksikan sehingga menjadi suatu endapan. Nah, endapan tersebut kemudian ditimbang dan dilakukan perhitungan. Tapi sebelum endapan ditimbang itu dia harus diubah dulu ya ke bentuk abu biasanya. Lalu dilakukan perhitungan baik kadar maupun masanya. Jadi kadarnya itu berdasarkan si massa endapan atau massa abunya gitu ya. Nah, endapan itu dibentuk dengan reaksi antara analit dengan prereaksi. Dan endapan biasanya berupa senyawa. Misalnya kayak tadi tuh, misalnya kita mau mengukur Ag perak, berarti kita butuh
NaCl ya, supaya nanti berubah antara si Ag-nya itu berubah jadi AgCl yang berbentuk endapan kayak gitu. Terus analitnya yang diendapkan dapat berupa kation atau anion, berarti bisa bentuknya positif atau yang negatif. Bisa ion juga, maksudnya bisa kayak ion OH- itu juga bisa, walaupun jarang biasanya, atau ion Cl-. Sedangkan reaksinya dapat berupa senyawa organik ataupun anorganik. Jadi ini buat menjelasin ini sih, penjelasin gimana terbentuk endapan nih. Jadi reaksi antara si kation anion, misalnya senyawa yang mau kita ukur dengan si reaksi si pengendapnya ya. Nah, cara ini disebut gravimetri. Terus yang kedua, endapan juga bisa dibentuk dengan cara elektrokimia gitu, sehingga terjadi logam sebagai endapan. Nah, cara ini disebutnya elektrogravimetri. Kalau tadi itu kita butuh reaksi untuk mengendapkan, kalau ini kita butuh metode elektrokimia untuk mengendapkan. Beda di situ aja sebenarnya. Nah, ini dasar dari analisis gravimetri itu ada reaksi misalnya tuh ya, A kecil A besar ditambah R kecil R besar menjadi A besar A kecil terus R besar R kecil. Nah, A itu jumlah analit A-nya itu analit, terus R itu jumlah reaksinya, terus R besarnya itu pereaksi. Jadi AARR itu produk yang biasanya merupakan suatu senyawa yang sedikit larut dan dapat ditimbang setelah pengeringan. Berarti di sini sebagai endapan, produk yang biasanya merupakan senyawa yang sangat sedikit larut, berarti dia endapan ya. Di sini ada contoh nih, contohnya kalsium atau Ca dapat ditetapkan secara gravimetri dengan cara pengendapan sebagai oksalat, berarti Ca oksalat ya, dan permanganat oksalat tersebut menjadi kalsium klorida. Jadi di sini contohnya kalau kita mau menetapkan kadar kalsium Ca2+ ya kan, di situ kita harus ubah si kalsium itu menjadi bentuk oksalatnya gitu. Kenapa? Karena supaya bisa ditimbang tadi kan metodenya gravimetri. Jadi si Ca2+ itu kation dari kalsium itu harus direaksikan dengan pereaksi oksalat tuh C2O4 2-, nanti berubah jadi Ca C2O4 dalam bentuk endapan solid tuh di situ ya. Nah, nanti si endapan itu bisa kita abukan atau kita bakar, jadi sisanya itu CaO dalam bentuk abu ya kan, ditambah CO2 sama CO dalam bentuk gas kayak gitu. Nah, terus selain kalsium juga ada Ag, jadi Ag itu bisa diendapkan sebagai AgCl, terus dikeringkan pada suhu 130 derajat dan ditimbang. Nah, terus Zn juga bisa nih, Zn diendapkan sebagai Zn amonium fosfat 6H2O kemudian dibakar dan selanjutnya ditimbang sebagai Zn2P2O7 kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Masa nggak ada pertanyaan sih? Coba kok orang jadi dikit ya perasaan. Coba siapa? Coba Amelia deh. Amel mana Amel? Mel. Halo Amel. Halo. Loh, Amel mana nih? 5 juta. Halo, Mel. Jadi Iya, Pak. bisa Aduh, sinyalnya jelek. belanja sampai 1 juta. Artinya 17 patah mendapat cashback 100. Jangan Amel deh, coba yang lain deh. Olip mana Olip. Tuh, Olip pas menyaut loh. Lip, kenapa kalau di gravimetri si kation atau si sampelnya harus diubah menjadi endapan dulu? Lupa lagi tadi, Pak. Bapak Lupa jelas. sih. Gimana sih? Coba yang lain. Ini baru tadi kan yang slide tadi.
Ada yang bisa bantu nggak? Nggak ada Nggak di saya sini. perhatiin Pak. Ada yang bisa bantu Olip nggak? Tadi Kenapa Bapak diubah jadi ngomong. endapan? Kenapa harus diubah jadi endapan dulu itunya, si sampelnya? Coba yang Nggak tahu Pak, lupa. yang cutting mana cutting? Yang cutting deh, yang cutting. Tuh Vina mau jawab kayak Vina tuh. Kenapa Vin? Ya, Vina nggak jadi. Pak. Gimana Nggak sih? jadi Pak. Nggak jadi loh. Cutting mana cuttingnya dong? Cuttingnya. Coba Abdullah mana Abdullah? Hadir Pak. Kenapa diubah jadi? Abdullah lagi Pak. Iya udah nggak apa-apa cutting. Kenapa diubah jadi endapan dulu si kation atau anionnya? Kenapa diubah jadi endapan? Kation atau anionnya? Loh, kok hilang si Abdullah? Kan udah pernah ini. Kalau enggak siapa ya? Nah Karima bisa pinter nih Karima. Mana Karima? Mau bisa pinter nih. Mana Karima? Halo. Iya Bapak. Iya kenapa? Kenapa diubah jadi endapan? Si Saya kurang tahu Pak. Loh, tadi udah jelasin loh. Tadi lagi nggak fokus Pak. Kenapa nggak Ahmad Mubarak aja? Ya udah Kita yang Mubarak, tanya. Mubarak. Coba, Nah coba. itu ada tuh kayak menawarkan diri. Kenapa Ahmad Mubarak? Ntar cuti lagi kalau ditanya. Tadi kata Bapak, Kenapa? Coba. tadi kata cuti. Bukan kata saya itu. Tadi kata Bapak, Kenapa? tadi Bapak bilang diambil endapannya dulu supaya bisa ditimbang bobot yang mau di apa tadi tuh dianalisis gitu Pak ya. Oh iya. Jadi kalau ditimbang nanti kenapa? Bisa dihitung apanya tuh berarti? Kalau ditimbang, berarti bisa dihitung kadarnya ya. Ada kepalatannya. Kadarnya. Nah itu bener tuh Ahmad Ditimbang Mubarak. Ahmad Mubarak. tinggalin kumaha. Bener. Bisa diperat analisis Grafimetrinya grafimetrinya Pak. Oke. Ya bener kata Maaf Ahmad aja Mubarak. yang jelek, Pak. Betul. Terima kasih. Ahmad Mubarak benar jawabannya. Jadi kenapa ditimbang? Kenapa dibuat endapan? Ya karena harus supaya bisa ditimbang ya. Dari timbangan itu nanti kita bisa menentukan kadarnya dari situ. Kadar si analit yang mau kita ukur gitu. Kalau misalnya kita mau ukur Ag itu diubah dulu ke AgCl ya kan, baru ditimbang. Kalau kita mau ukur Ca kalsium itu diubah dulu ke bentuk kalsium oksalatnya supaya bisa ditimbang dan dihitung kadarnya seperti itu. Oke, bagus jawabannya. Nah terus ini adalah beberapa kekurangan dari analisa grafimetri. Itu karena kadang-kadang atau biasanya itu reaksinya itu yang buat mengendapkan itu tidak spesifik ya kan. Jadi selain dia mengendapkan analit yang kita ingin endapkan ibaratnya ya kan, misalnya kita mau mengendapkan Ag misalnya sebagai AgCl gitu, tapi karena kita ambil sampel yang ibaratnya banyak logamnya kan, pasti kan di situ kan banyak pengotornya atau logamnya gitu, nanti bakal ada logam kation anion atau analit lain yang juga ikut terendapkan di situ. Jadi nanti akan terjadi kesalahan positif gitu. Nah, pengendapan bersama-sama itu namanya kopresipitasi itu. Itu bersama-sama ya kan, bareng ibaratnya. Presipitasi itu pengendapan atau endapan gitu. Jadi karena kita pakai suatu reaksi gitu, nanti misal analit yang kita inginkan atau kita ingin hitung itu cuma Ag, karena reaksinya itu nggak spesifik ya kan, reaksi pengendapnya itu dia bisa mengendapkan kation atau anion lain gitu, atau terjadinya si kopresipitasi ini.
Nah, jadi pemisahan endapan itu tidak selalu menghasilkan zat murni. Terus kontaminasi endapan tadi itu yang saya udah bilang itu terjadi oleh zat lain yang larut dan menimbulkan kopresipitasi, ya kan. Terus pengotor dapat juga disebabkan oleh post presipitasi. Pengendapan yang terjadi pada permukaan endapan pertama, berarti setelah mengendap itu biasanya ada endapan tambahan tuh dari si kation atau anion lain gitu. Terus pada post presipitasi, semakin lama waktunya maka kontaminasi akan semakin bertambah. Jadi biasanya kita ibaratnya supaya nggak terlalu banyak pengendapannya, biasanya langsung disaring biasanya itu ketika sudah mengendap sekitar beberapa menit gitu, itu harus langsung disaring gitu, supaya nggak mengendapkan si kation atau anion lain. Sedangkan pada kopresipitasi adalah sebaliknya. Jadi biasanya di awal, kalau post itu di akhir setelah endapan yang kita inginkan. Nah, kalau kopresipitasi itu pengendapannya itu di awal sebelum endapannya muncul atau terjadi kayak gitu. Terus kemungkinan bertambahnya kontaminasi sangat besar terjadi pada post presipitasi kayak gitu. Jadi ini salah satu kekurangan dari metode gravimetri ya, terjadinya kopresipitasi atau pengendapan bersama-sama dengan anion atau kation lain atau analit yang tidak ingin kita hitung kayak gitu. Nah, gimana untuk mengurangi atau kalau menghindari nggak bisa sih, bisa mengurangi atau ibaratnya supaya nggak terlalu banyak terjadi kesalahan gitu. Yang pertama itu pengendapan dilakukan pada larutan encer ya kan, supaya kesalahannya nggak terlalu besar. Terus yang kedua itu reaksi dicampurkan perlahan-lahan dan teratur dengan pengadukan yang tetap. Jadi ketika kalian mengendapkan si analitnya itu pelan-pelan tuh, nggak langsung ditambahin secara banyak gitu. Biasanya lewat dinding. Kalau kalian ini gravimetrinya pakai gelas piala ya atau beker gelas, itu biasanya lewat dindingnya secara perlahan-lahan. Terus yang ketiga, pengendapan dilakukan pada larutan panas bila endapan terbentuk stabil pada suhu tinggi. Terus yang keempat, endapan kristal membutuhkan waktu yang lama dengan menggunakan pemanasan uap untuk menghindari kopresipitasi. Terus yang kelima, endapan dicuci dengan larutan encer. Dan yang terakhir itu dilakukan pengendapan ulang untuk menghindari kopresipitasi atau post presipitasi kayak gitu. Ini cara-cara untuk mengurangi kesalahan dari si kopresipitasi sama post presipitasi ini caranya. Nah, di sini ada contoh lagi. Contohnya itu dari sulfat ya, dimetil sulfat itu menghasilkan radikal sulfat dengan reaksi CH3 2 kali SO4 ditambah 2H2O itu menjadi 2CH3OH plus 2H plus SO4 2-min. Terus yang kedua untuk yang hidroksida itu CONH2 2 kali ditambah H2O menjadi 2NH3 plus CO2. Ini pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Terus yang ketiga fosfat ZR diendapkan sebagai ZR3 PO4 4 kali pada CH3 3 kali PO4 dalam media mengandung asam sulfat. Nah, terus ada lagi untuk mengurangi kesalahan itu ada yang namanya pencucian endapan gitu. Berarti ada dua cara. Yang pertama tadi itu yang ini nih caranya untuk optimasi pengendapannya, berarti dengan cara larutan encer. Terus yang kedua itu perlahan-lahan. Terus yang kedua itu dengan pencucian endapannya. Jadi tujuannya itu setelah endapannya sudah mengendap nih, tadi kan sebelum ditimbang berarti sudah terbentuk endapan kan. Nah, endapan itu nanti dicuci dulu gitu. Jadi tujuannya untuk menghilangkan kontaminasi pada permukaan si endapan. Ini bukan sampel ya, ini salah nih. Ini endapan, ganti. Endapan. Jadi biasanya kalau kita misalnya tadi mau mengendapkan ion Ag ya kan, ion Ag dengan reaksi Cl kan,
menjadi AgCl, nanti biasanya si Cl itu karena kita menambahkannya berlebih kan untuk pengendapan, nanti biasanya si ion Cl itu bakal nempel di endapan si AgCl gitu. Nah itu harus dihilangin tuh. Nah biasanya cara ngilanginnya itu dengan menggunakan larutan garam amonium di situ tuh. Nah terus yang kedua syaratnya si larutan pencuci itu, si garam amonium itu harus mudah menguap. Jadi yang pertama itu optimasi parameternya tadi untuk mengurangi kesalahan pada gravimetri. Terus yang kedua itu dengan mencuci si endapannya. Itu syaratnya ada dua. Yang pertama itu larutan pencucinya itu harus mudah menguap. Terus yang kedua itu biasanya dalam bentuk garam amonium di situ. Nah ini ada beberapa kelompok larutan pencuci. Yang pertama itu larutan yang mencegah terbentuknya koloid, contohnya amonium nitrat untuk mencuci endapan ferrihidroksida di situ. Terus yang kedua larutan yang mengurangi kelarutan dari endapan, misalnya alkohol. Yang ketiga itu larutan yang dapat mencegah hidrolisis garam dari asam atau basa lemah kayak gitu. Nah, di sini untuk pencuciannya itu akan lebih efektif kalau berulang-ulang ya. Misalnya kalian menggunakan volume yang sama nih, sama-sama 50 ml si garam pencuci amoniumnya gitu. Misalnya cara pertama itu kalian gunakan 50 ml sekali tuh untuk nyuci. Terus cara yang kedua itu 50 ml itu 2 kali, jadi 25 ml dikeluarin terus 25 ml lagi gitu. Nah ini lebih efektif cara yang kedua karena nanti pengotoran itu akan lebih tersisa sedikit yang ada di endapannya kayak gitu. Ini ada rumusnya nih, sebenarnya ada di rumus kemarin sebenarnya ya, yang Xn ini. Jadi Xn itu konsentrasi pengotor setelah dicuci ya kan, sama dengan XO. XO itu konsentrasi pengotor sebelum dicuci. N itu jumlah pencuciannya, berarti kalau misalnya yang 50 sekali itu 50 sekali itu 1 berarti. Terus kalau 25 2 kali itu berarti 2 N ya. Terus mu itu volume cairan yang sisa dalam pengendapan. Terus V itu volume larutan pencucinya kayak gitu. Nah ini baru ada yang masuk. Nah terus ada lagi tahapannya namanya pembakaran endapan. Jadi pembakaran endapan ini dilakukan untuk hasil yang mengandung air gitu kan. Jadi kan si endapan itu biasanya masih mengandung air ya. Biasanya walaupun kita panasin itu biasanya masih ada air yang terikat gitu, walaupun akibat absorb, oklusi, penyerapan, dan hidrasi. Nah terus suhu pembakaran itu ditentukan berdasarkan sifat kimianya kayak gitu. Jangan sampai nanti si analitnya itu terdegradasi atau berubah tuh sifatnya nanti kayak gitu. Nah di sini ada beberapa reaksi ya, reaksi organik pada analisis gravimetri. Jadi reaksi ini gunanya untuk mengendapkan nih, contohnya si NH4OH itu untuk mengendapkan Fe3+ ya kan, terus H2SO4 untuk mengendapkan Ba2+, HCl untuk Ag+, terus NaOH untuk Cu2+ kayak gitu. Ini untuk si reaksi organiknya. Terus ini langkah-langkahnya dalam analisis gravimetri. Yang pertama itu persiapan larutan sampel, kedua itu pengendapan ya kan, diendapin dulu, terus disaring tadi kan udah dijelasin. Terus yang keempat itu pencucian, yang kelima itu pengeringan atau pemijaran. Tergantung ya, di sini tergantung kadar air sama sifat kimia si analitnya. Terus nomor 6 itu penimbangan, berarti ditimbang tuh endapan atau abunya. Terus yang terakhir itu adalah perhitungan di situ. Nah ini alat-alat dalam analisis gravimetri ada namanya crus nih. Crus itu kayak apa ya? Crus itu cawan ya, cawan porselen atau platina. Jadi di sini bentuknya itu seperti cawan nih kelihatan. Ada tutupnya juga di bawah, kanan bawah tuh ya, kanan bawah. Di sini gunanya untuk
memijarkan zat gitu. Jadi si endapannya itu nanti dimasukin ke dalam si cawan ini gitu dan dibakar biasanya. Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada desikator. Desikator itu suatu bejana atau wadah yang digunakan untuk menyeimbangkan benda dengan suatu lingkungan atmosfer yang dikendalikan. Jadi supaya nanti si endapan atau si abunya itu dia nggak menyerap air dari luar gitu, biasanya kalian didinginkan di dalam desikator supaya nanti tetap stabil di situ tuh. Nah terus di situ juga ada zat pengeringnya itu, di bawahnya itu bentuknya ada silika gel ya kan, terus ada CaO juga sama lain-lain gitu. Nanti si silika gel ini ketika dia sudah habis airnya gitu, dia itu bakal berubah warna tuh. Misalnya dia sudah menyerap air gitu, dia berubah warna dari biru menjadi merah gitu. Dan gimana cara ngilangin airnya? Tinggal kalian panasin aja gitu. Ketika kalian panasin dia berubah dari merah menjadi biru, berarti airnya sudah berkurang kayak gitu. Terus yang terakhir itu alatnya yang bisa digunakan adalah pipet volumetric di sini. Ini biasanya untuk tapi jarang digunakan ya. Biasanya kita menggunakannya itu langsung beker gelas, kecuali ini untuk pengenceran biasanya di awal kayak gitu. Nah, di sini ada contoh perhitungan untuk gravimetri ya di sini. Contohnya adalah penentuan kadar NaCl dalam ikan asin nih. NaCl itu dia garam berarti. Nah terus langkah yang dilakukan yang pertama, si NaCl itu direaksikan dengan AgNO3, Ag nitrat, dan kemudian akan mengendap menjadi AgCl ya kan. Nah terus kalau misalnya sudah mengendap, berarti disaring, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Nah sekarang kita mau tahu nih berapa berat si NaCl-nya gitu kan. Misalnya berat si NaCl-nya itu di sini agram. AgCl itu agram, berarti berat NaCl itu 58,5 mR NaCl ya kan, per 143,5 dikali sama agram, hasilnya bgram tuh. Nah kita hitung lagi, berarti berapa nih berat ikan asinnya, berapa berat si garam dalam ikan asin. Berarti B gram yang sudah kita dapat tadi dibagi sama C itu berarti berat si ikan asinnya dikali 100% kayak gitu. Gampang sebenarnya. Coba contoh ya perhitungannya nih. Misal halo kenapa? Kok dengung? Itu yang tadi Pak, bentar. Yang mana? Tuh. Itu yang berat yang 143,5 gram per mol dari mana Pak? Ini mau dijelasin. Jadi ini itu dari MR. Aduh, selalu gimana enak ya? Ini tuh dari MR ini tuh MR NaCl, MR NaCl, terus yang bawahnya itu MR si AgCl ya kan. Karena kan kita dapat si endapannya itu sebagai AgCl ya kan. Sementara kita mau tahu kadar si NaCl-nya, jadi ya harus ada namanya faktor gravimetri di situ. Nah, faktor gravimetri itu berarti si agram ini endapan si AgCl ya kan. Itu harus diubah dulu menjadi endapan si NaCl dengan cara dikali sama si MR-nya kayak gitu.
Paham nggak maksudnya? Nabila, coba. Ya, Bapak paham. Paham ya? Jadi misalnya nih, coba kalian hitung ya. Misalnya kita dapat endapan AGCL-nya itu AGCL 10 gram. Terus kita sudah menimbang berat ikan asinnya itu 100 gram deh ya. Pertanyaannya berarti berapa kadar NaCl dalam ikan asin, kan kayak gitu kan pertanyaan berarti. Nah, berarti gimana nih cara ngitungnya berarti? Pertama kita hitung dulu berapa berat NaCl-nya ya kan. Berat NaCl itu sama dengan berarti yang ini nih, yang 10 gram ini tandain deh, tandain merah. 10 gram lupa lah gitu loh. Gram ini dikali sama ini ya, yang ini nih. Coba hitung berapa hasilnya tuh. 10 kali 58,5 dibagi 143,5 gram per mol. Berapa hasilnya? 4,0766. Kalau coba hitung ya, 10 kali 58,5 dibagi 143,5. 4, berapa? 407. Nah, 7 Pak. gram. 407, Pak. Gram kan. Berarti ini berat apa nih yang 4,07? Berat sebagai apa tuh berarti? B. Iya B, maksudnya iya B, bener B. Nggak, maksudnya sebagai apa, berat apa nih? Berat analit apa? Oh, NaCl, Pak. NaCl, oke. Berarti NaCl kita udah tahu tuh beratnya itu 4,07. Berarti sekarang pertanyaannya berapa berat si NaCl dalam ikan asin? Biasa aja dong, ikan asinnya biasa aja. Lapar saya, Pak. Berarti 4,07. Lah salah. Nih deh. (4,07). Berarti atasnya 4,07 ya. 4,07. Bawahnya berapa nih beratnya? Berarti 100. Oke. Dikali 100%. Berapa tuh jawabannya? 4,07. 0,04. Berapa? 4,07. Oh iya, 4,07 ya. 4,07% ya. Berarti Iya. Nah, tetap berarti berat si NaCl dalam ikan asin itu 4,07%. Gitu. Bapak, Gimana? slide-nya kekecilan. Maksudnya kekecilan. Maaf. Udah, kelihatan nggak? Dah, Pak. Kelihatan ya? Ada pertanyaan nggak di sini? Enggak. Enggak, ini gampang nih mah. enggak. Lagi lanjut ya. Nah, di sini juga ada beberapa ini nih, faktor gravimetri. Kok mengok-mengok sih, Pak, tabelnya? Nah, itu hasil scanan dari buku itu. Dari buku.
bukan mengok tabelnya, tapi scanannya kurang bagus. Jadi ini beberapa ini nih faktor gravimetri. Jadi contohnya nih, kalian mau cari kadar Ag dalam bukan kadar Ag ya. Kadar Ag di endapan dari endapan AgCl. Nah, berarti faktornya itu Ag per AgCl. Itu berarti MR Ag atau AR Ag per MR AgCl kayak gitu. Ya ntar ditransfer. Halo, jadi gini, misalnya kalian mau cari kadar Ag, tapi endapannya itu AgCl ya kan? Kalau tadi kan berarti kadar NaCl, endapannya itu AgCl ya kan? Kalau tadi itu berarti kan si MrNaCl per AgCl, karena kita mau cari endapan kadar NaCl di endapan si AgCl. Nah, kalau ini yang atas nih, yang paling atas itu contohnya kalau kalian mau cari kadar Ag di endapan AgCl, berarti faktor gravimetrinya itu AR Ag per MR AgCl gitu. Terus yang kedua nih, contohnya kalau kalian mau cari kadar Cl di endapan AgCl, berarti tinggal dibalik aja. Berarti Cl atau ArCl per MR AgCl gitu. Nah, terus kalau yang ketiga, kalian mau cari kadar barium atau Ba di endapan barium sulfat. Nah, berarti faktor gravimetrinya Ba per Ba SO4 kayak gitu. Gampang tuh. Kalau misalnya masih satu-satu gampang. Nah, terus yang kedua nih, yang Fe2O3 kelihatan nggak di gambar tuh? Fe2O3. Nih, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Fe2O3 Kelihatan. ya. Nah, kalian mau cari kadar besi atau Fe di endapan atau analit Fe2O3. Nah, berarti faktor gravimetrinya itu karena Fe-nya ada 2 di Fe2O3, berarti 2 Fe per atau 2 AR2Fe per MR Fe2O3 karena Fe-nya ada 2 gitu kan. Kalau tadi kan Ag cuma 1 tuh yang di atas. Nah, kalau sekarang karena Fe-nya ada 2 berarti dikali 2 tuh Fe-nya, berarti jadi 2 Fe. Ini 2 dari mana, Pak? Itu jadi dari Fe2. 2-nya ke atas loh. Karena kan Fe-nya itu ada 2 tuh di Fe2O3 kan. Jadi dikali 2 si AR-nya, jadi 2 Fe per MR Fe2O3 kayak gitu. Nah, terus kalian mau cari kadar FeO di Fe2O3 gitu kan. Nah, terus FeO-nya itu kan nggak ada kan di Fe2O3 atau Fe-nya ada 2 juga kan berarti kan di Fe2O3. Jadi kalian kali 2 juga tuh, 2 FeO per Fe2O3 kayak gitu tuh. Jadi tergantung yang ada di bawahnya. Kalau misalnya dia ada 2, kalian airnya kali 2. Kalau dia cuma 1, berarti airnya nggak dikaliin, cuma dikali 1 aja gitu. Ini contoh lagi yang di bawah lagi nih. Contohnya itu Pak, yang PB, Pak, yang PB. Yang PB itu gimana, Pak? yang PB. Iya, PBC. 2 dari bawah, Pak. Yang ngomong siapa sih? Oh, 2-nya dari CR ya, Pak? Iya, 2 aja. Kalau misalnya dia ini dibalik, tinggal dibalik aja kayak gitu. 2 PBCR. Misalnya yang ditimbang itu Duanya PB. dari- Misalnya yang PB itu yang ditimbang itu kan PbCrO4 ya kan. Terus kita mau nyari Cr2O3 ya kan. Nanti yang dikali 2 itu yang bawahnya. Berarti si PbCrO4 itu dikali 2 tuh jadi 2 PbCrO4. Jadi Cr2O3 per 2 PbCrO4. Jadi ngikutin yang atas kalau yang itu. Kayak gitu. Apa nih, Pon? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kayak gitu. Jadi saling ngikutin aja deh. Kalau kita nyari yang mana,
Nanti dia mengikuti yang itunya gitu. Tergantung di situ. Tergantung yang dicari sebenarnya, tergantung yang dicari. Nah, di sini contohnya nih ada soal berapakah faktor gravimetri dari magnesium ya dalam sejumlah Mg2P2O7. Nah, di situ kelihatan tuh si Mg-nya ada 2 kan. Kita mau nyari magnesium, berarti faktor gravimetrinya itu 2 Mg per Mg2P2O7. Berarti nanti si air Mg dikali 2 dikali 24,3 jadi 48,6 per MRMG2P2O7 itu 222,6. Hasilnya itu 0,218. Baru dikaliin sama berat endapannya nanti kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Masih bingung nggak? Coba dilihat dulu deh. Masih, Pak. Yang mana yang bingung? Masih, Pak. Masih bingung. Yang mana yang bingung? Bingung yang mana? Jelasin sekali lagi, Pak. Coba kalau kita mau nyari AG dalam AGCL gimana nyarinya? Berarti apa per apa berarti itu? AG per AGCL. Nah, AG per AGCL ya kan? Berarti yang dicari itu yang taruh di atas, Pak. Iya, jadi taruh di atas. Bukannya emang gitu ya? Sama kayak matematika lah. Terus ntar kalau ada duanya. Ada apanya? Maksudnya kalau temennya 2 itu berarti nanti taruh di itunya, di lawannya gitu. Tergantung kita yang mau nyari apa nih. Contohnya kita mau nyari AG, tapi yang ditimbang itu AGCL, berarti kan AG per AGCL karena si AG itu cuma 1 kan di AGCL kan. Tapi kalau kita mau nyari FE dalam Fe2O3 berarti si Fe-nya itu dikali 2 tuh, karena si Fe dalam Fe2O3 itu ada 2 di situ. Jadi faktor gravimetrinya itu 2 Fe per Fe2O3 kayak gitu. Nah, ini nih, coba kalau kita mau nyari Fe3O4 dalam Fe2O3 berarti gimana tuh? Kita mau nyari Fe3O4 dalam Fe2O3. Itu jadi 2 Fe. 2 Fe per 3 Fe2O3 ya. O3, iya, Pak. Jadi disamain Fe-nya ya. Namanya apa sih? KPK apa sih kalau matematika itu? Pokoknya disamain deh itunya. KPK, Pak. KPK ya. Bukan Ya. FPD. Ya, KPK benar. Jadi sama-sama 6 tuh, yang Fe3-nya dikali 2, yang Fe2 dikali 3 di situ. Terus Kalau sama gitu boleh dicoret, Pak, cara ngitungnya. Nah, boleh coret. Nggak boleh lah, itu dihitung kali semua. Kira ke MTK, Pak. Jadi si Fe3O4 dikali 2 si MR-nya, terus Fe2O3-nya dikali 3 MR-nya gitu, ditotalin nanti. Jangan dicoret lah. Kok dicoret? TK kan? Enggak, itu cara nyarinya kan kayak KPK ibaratnya gitu. Gitu. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nyari kadar Mg di Mg2P2O7 berarti gimana tuh? Itunya. Apa namanya? Faktor gravimetrinya. Nyari Mg di 2 Mg per Mg2P2O7. Oke, kayak gitu ya. Terus kita mau nyari misalnya kadar Fe di Fe3O4, berarti faktor gravimetri gimana tuh? Kadar Fe di Fe3O4 2 Fe per 3 Fe. 3 Fe per 3 Fe 3 per dong. Fe3O4. Nah, ya benar kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau nyari kadar Fe di Fe3O4 itu berarti 3 Fe per Fe3O4. Fe-nya disamain ya. Lagi-lagi deh. Kita mau nyari kadar Cu di CuSO4. Berarti faktor Gedein apa layar ya? di situ nggak ada. CuSO4 nggak ada.
Ya nggak apa-apa, saya mau baca iya. dari situ. Kita mau nyari kadar CU di CuSO4, berarti faktor gravimetri gimana? Berapa tadi? CU di CuSO4. Berarti faktornya gimana tuh? Per SO4. Gimana? CU per? SO4 ya? SO4. Iya, CU per CU SO4. Nah, CU per CU SO4 gitu. CU per CU SO4. Lagi-lagi kita mau nyari kadar Oh, berarti CU-nya itu atas bawah, Pak? Iyalah, kan dari tadi emang gitu. Kan Iya. CU sama CU SO4. Iya, menurut Ngana Iya. gimana emang? Menurut Ngana? Ya, tadi Baru paham dikit lah. lagi. Kita mau nyari kadar PB dalam endapan PbCl2. Gimana tuh faktor gravimetrinya? Berarti PB per PbCl2. Oke, benar. Kita mau nyari endapan atau kadar Cl di PbCl2. Berarti gimana faktor gravimetrinya? CL PB CL. Iya. Gimana? Kita mau nyari kadar Cl. Cl di PbCl2. Iya. Bikin dah nih. Bikin dulu lagi dah. Cl dalam PB CL2. Berarti gimana tuh? Ininya apa namanya faktor gravimetrinya? CL per PB CL2. Dari PB. Kok CL sih aneh. Tapi kalau dari CL begitu kan, Pak? PB. Kalau PB gimana tadi? PB per PbCl2. PB per PB CL2 ya. Kalau CL gimana kalau CL? CL per Per PBC per dulu. C. Loh kan CL ada 2 itu, berarti 2 CL Berarti 2CL. 2CL per PB CL2 gitu. Lagi coba CU tadi udah ya? Nggak apa deh. Oh Bapak, kalau ada 2 itu awalannya harus 2 juga ya? Iya dong. Kalau yang ditanya Ina, ya Iya. Pak ya. Iya maksudnya gitu. Kalau yang ditanya tambahin 2. Iya kalau ditanya. Oh, dalam 2 ya. Ya udah mencari dong. CU dalam CU sobat gimana nih? Gimana caranya nih berarti? CU per CU SO4 ya Pak. Oke, benar. CU per CU SO4. Oh, 4 CU per Enggak. Langsung Salah. kok 4 CU sih? Kan ditanya CU. Waduh ngaco itu 4 CU tuh. Hah? Kenapa? Katanya bukan 4 CU. Ya bukan lah, kan CU cuma 1 di situ. Terus SO4 Sampingnya kan CU-nya 1. iya cuma 1. Berarti jadi apa nih? SO4 dalam CU SO4. 4 SO4 per CU SO4. Kok gitu sih? Berarti SO4 per CU SO4 dong. Iyalah. per CU SO. Kok nggak pakai 4 C? Nggak berubah kok. Orang kan SO4 cuma 1 SO4-nya di sini. Bukan 4 SO Pak ya? Oh iya, SO4 kan itu satu senyawa ya Pak ya? Satu senyawa iya, itu kan anion. Ya dikira SO. Ya itu ada 4 gitu Misalnya Pak. gini nih, kalau itu beda nih. Misalnya kayak Itu kan Bapak ngetiknya gede 4-nya. ya itu kan di PowerPoint nggak bisa dikecilin. Kepen dong. Dalam CUS. Nah ini berarti gimana nih? Kalau CUS 2 deh. 2S Berarti 2S 2S per CUS 2. Oke. 2. Lagi deh. FE dalam yang tadi lagi ya. FE2
Oh 3. Jadi gimana tuh? Jadinya? Dua FE 2 per FE FE 2 O 3. FE 2 O 3. Lagi. Terakhir. FE 3 O 4. Jadi apa tuh berarti? 3 FE 3 FE Per FE 3 O 4. 3 O 4. Udah paham ya? Udah banyak banget ini ya. Udah. Paham Pak? Udah mantap. Jangan dihapus ya Pak. Udah screen. Buat kenang-kenangan jangan dihapus Pak. Nah, tinggal dibaca lagi. Udah belum? Udah ya? Besok dia lupa saya Pak. Besok kan UTS minggu depan. Besok masuk nggak? Kalau besok nggak Besok mau kan tanggal masuk, merah Pak. kalau besok nggak mau masuk cari hari ganti lah. Kalau besok nggak mau masuk, Ya. Hari apa? ada nggak hari yang bisa dimasukin? Maksudnya Udah nggak usah Pak, padet. nggak usah ya? Nggak usah ya? Aja Pak. Nggak usah. Ya, Masuk aja Pak. masuk ya, masuk. Masuk aja Pak, masuk. Oke, lanjut lagi ya. Ini Ya Dul, siap Dul. contohnya ada lagi nih. Tadi udah nih cara perhitungan. Jadi untuk menghitung persennya itu atau kadarnya itu biasanya gravimetri itu dalam persen ya. Karena dia lumayan kasar juga atau lumayan proksimat perhitungannya. Jadi contohnya untuk menghitung persen A itu berarti sama dengan berat A per berat sampel dikali 100%. Nah, terus faktor gravimetrinya tadi udah kita bahas juga. Itu AR atau MR yang dicari dibagi sama MR endapan yang ditimbang tadi kan, atau analitnya atau sampelnya. Berarti si berat A itu dicari dengan cara berat P dikali sama faktor gravimetrinya, tadi udah dibahas tuh. Nah, di sini ada contoh nih 0,6025 gram sampel garam klorida dilarutkan dalam air dan kloridanya diendapkan dengan menambahkan perak nitrat berlebih AgNO3 berarti ya. Terus endapan perak klorida disaring, dicuci dan dikeringkan dan ditimbang. Nah, ternyata beratnya itu 0,7134 gram. Ini berarti berat si AgCl. Nah, pertanyaannya sekarang, hitunglah persentase klorida dalam sampel ya kan. Ini coba kita hitung sendiri deh. Coba kita hitung, nggak usah pakai itu ya. Kelihatan nggak tulisannya nih? Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan, maaf. Oke. Pertama berarti gimana nih? Kita mau ngitung kadar klorida dalam sampel di endapan AgCl ya kan. Endapan AgCl. Pertama kita hitung dulu tuh endapan si AgCl berapa gram nih, berarti 0,7134 gram ya kan. Gram. Ini berat AgCl. Setuju ya, ini berat AgCl ya? Salah. 0,7134 gram. Nah, sekarang kita mau tahu berat Cl-nya doang. Berat Cl-nya. Tadi ingat gimana? Kalau misalnya kita mau cari Cl dalam AgCl, berarti ARCL per AgCl ya kan. Berarti dikali sama endapannya kan 0,7134. Nah, sama dengan berapa? RCL berapa? RCL coba cari. 35,5 nggak salah deh. Bener nggak? 35,5. Iya Pak, benar. Terus AgCl berapa? MR-nya? 143,4. 143,4 ya? 59. Samain aja lah 44 lah ya. Beda-beda.
Terus 0,7134. Berapa tuh hasilnya tuh? (35,5 per 144 dikali 0,7134 berapa? 35,5 dikali 100 0,1758. 0,1758. berapa? 0,1758. 0,1759 ya? Gram. 58, 59 nggak apa-apa. 9. Iya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, dosen selalu benar Bapak. Enggak lah, dosen bisa dikritik loh. Ini berarti berat sih CL ya kan? Nah sekarang kita mau tahu berat CL di garam klorida. Berat CL dalam garam klorida. Berarti gimana tuh? 0,1759 ya kan? Dibagi berat sampelnya berapa tuh? Coba 0, berapa? 0,62. 60,25 dikali 100 persen. Berapa tuh hasilnya? Ini warna biru dah biar beda. 29,19. Berapa? 29195. 19% ya. Nah berarti kadar CL dalam garam klorida itu 29,19% kayak gitu cara ngitungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Easy lah ya ini ya. Mau deh. Sama nggak sama yang tadi? Ya beda dikit lah. Itu beda itu doang paling tuh. Kok bisa beda? Itu paling beda ngitung koma. AGCL-nya. Tadi ya, yang 144 ya, apa bulan? Iya, pembulatannya beda. Ngerti lah ya, gampang ya. Udah Pak, kelasnya. Belum satu lagi nih. Oh. Nah sekarang kita mau tahu contoh soalnya nih. Dalam suatu sampel batuan fosfat seberat 0,5428, berarti sampelnya 0,5428 gram fosfor atau P berarti ya, unsur P diendapkan sebagai Mg NH4 PO4- 6H2O dan dibakar menjadi Mg2P2O7 ya kan. Nah terus diketahui jika berat panggangan adalah 0,2234 gram, hitunglah persentase P2O5 dalam sampel gitu. Coba kita hitung lagi. Pertama-tama apa yang harus dilakuin nih berarti hitung dulu berat si P2O5 nya ya berarti ya. Berat hitung dulu deh, pertama ditentuin dulu berat si Mg2 P2O7 berapa nih beratnya? Mg2 P2O7 berapa? Kalau dari soal 0,2234. 0,2234 gram. Oke. Terus sekarang kita yang kedua tentuin berat si P2O5 ya kan. Berarti sama dengan faktor gravimetri gimana tuh? P2O5 per Mg2 P2O7 dikali berapa? Kali berapa nih? 0,
kali 1. 428. Bukan. Kok itu sih? Oh, bukan. 0,2234 Pak. 2234. Kok udah di ke atas dulu. Berapa tuh hasilnya? P25 berapa? P25. MR berapa? MR berapa Pak? Ya carilah P25. Lupa Pak. Belum. Gak tahu di mana itu. P25. 142. Berapa? 142. 142, oke. MG2 P2O7 berapa MR? 22. 22 berapa? 23 kali, 6. 22,6. 6 dikali 0,2234. Berapa tuh hasilnya tuh? 0,1425. Satuannya? Apa satuan ini? Gram. Nah, gram. Ya Gram. ampun. Oh, Bapak nanya satuan. Ini satuan. Potong suaranya. Oh, kepotong. Sorry. Terus berarti terakhir ditanya berapa kadar ya? Kadar P2O5 dalam batuan sama dengan 0, berapa tuh? 1425 per berapa nih? Berarti 0,5428. 5428 dikali 100. Bapak saran aja. 100%. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya 6,25. 77,34. Berapa? Kok beda? Kok beda sih? 2625. 26,25. Wah, ini nggak sinkron. Coba lagi bedanya. 425 6,25 Pak. 428 dikali 26,25 Pak. 26. Iya 26,25. Dan 6,25 Pak. 14,4 Pak. jauh amat nih. Udah. Jauh. Ngaco nih, siapa yang ngaco tuh? Udah lapar dia Pak. Udah ya. Ada lagi pertanyaan nggak apa sih nih? Udah siap lah UTS ya berarti ya. Minggu depan UTS, minggu depan. Sampai sini Pak UTS-nya. Iya, sampai sini aja lah. Ntar kasihan kalau sama literasi. Literasi buat UAS. Emang Bapak udah bikin soalnya nyampe sini? Soalnya emang bebas ntar. Bisa tambah, bisa dikurangin. Udah nggak usah lah Pak. Ini mah gampang kali. Berarti besok nggak masuk Pak? Besok masuk. Yang bilang nggak masuk sih. Gak ada ini aja Pak, semua nggak apa-apa kan kita masih pada ingat. Enggak lah, salah satunya ini soalnya. Salah satunya tuh ini. 50% ini Pak. Enggak lah. Cincai lah. Ada pertanyaan lain nggak? Udah 860. Nggak ada ya, ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirnya kuliah sampai sini. Nggak ada Pak. Gravimetri ya. Jangan lupa besok masuk. Besok masuk jangan lupa. Terus minggu depan itu kita UTS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih Pak.